Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amalia dari kelas LS1 Manajemen semester 4. Nah, di sini apa tak? Gue nggak ada semester 4 lagi. Udah paling. Nah, di video kali ini saya akan mewawancarai salah satu pengusaha e-commerce yang lumayan terkenal ya, dan menjual produk-produk secara online. Nah, wawancara kali ini saya akan mewawancarai pengusaha sukses, yaitu Ibu Caca. Halo. Nah, ini dia salah satu pengusaha bisnis online atau e-commerce yang menjual produk-produk seperti ini. Salah satunya adalah hoodie. Nah, untuk tahu lebih lanjut nih bagaimana untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sih usaha bisnis dari Mbak Caca ini, saksikan terus videonya dan kita akan bakal tanya-tanya nih dan juga minta tipsnya nih kepada Mbak Caca bagaimana menjalankan bisnis e-commerce ini. Nah, halo Mbak Caca. Hai. Nah, mau wawancara Mbak Caca, boleh dong perkenalkan dirinya? Oke, perkenalkan nama saya Caca. Saya punya usaha sekaligus konten kreator yang baru memulai bisnis ini gitu. Belum lama juga. Nah, kalau kalian mau tahu, ini bisnis yang sedang saya jalani sekarang yaitu hoodie. Nah, Kak Caca boleh nggak sih ceritain sedikit tentang diri Kak Caca ini dan bagaimana Kak Caca ini memulai bisnis e-commerce ini? Oke. Saya ini kan masih seorang mahasiswa ya, belum yang benar-benar pembisnis besar gitu, masih kecil-kecilan. Ini usaha saya juga masih kecil-kecilan, masih nyicil lah ya. Saya itu memulai ini itu awalnya saya mulai dari menjadi seorang afiliator yang pemula tadinya, yang sedikit demi sedikit gitu tuh memulai konten kreator dengan cara membuat video-video kayak unboxing, terus lalu kemudian saya dikasih sampel sama para brand gitu, dan akhirnya saya mempunyai ini sendiri gitu ya. Saya punya produk hoodie sendiri. Ini juga dijual ya melalui beberapa platform gitu, e-commerce, dari mulai Shopee, terus TikTok, WA, IG dan sebagainya. Mungkin itu saja penjelasan untuk saya. Motivasi Mbak Caca ini utamanya apa sih buat memulai bisnis online? Untuk motivasi, saya awalnya terinspirasi ya dari para konten kreator yang lain, dari para pengusaha-pengusaha muda yang lain. Saya terinspirasi, jadi di situ saya memikirkan gitu, bagaimana sih cara saya supaya bisa menjadi seperti mereka. Terus kemudian saya memulai menjadi seorang afiliator. Nah, dari situ berkembang dalam alhamdulillahnya saya punya nih produknya. Sebenarnya saya terinspirasi dari konten kreator juga sih, dari orang lain gitu. Nah, sejak kapan sih Kak Caca ini memulai bisnis online ini? Sebenarnya belum terlalu lama juga ya. Saya memulai ini baru beberapa bulan yang lalu lah ya. Jadi karena emang saya mulainya baru sebentar ya, jadi ya baru segini lah ya, produknya baru segini juga. Masih belum terlalu banyak juga yang beli. Emang sih udah banyak yang beli, cuma yang nggak terlalu banyak juga gitu. Selain hoodie ini, produk pertamanya yang Kak Caca jual ini apa? Sebenarnya bukan produk ya. Awalnya saya sempat jual kayak pulsa, kuota kayak gitu ya. Kemudian saya sedikit demi sedikit menjual kayak lipstick, skincare gitu ya. Kemudian selanjutnya saya ke hoodie. Lalu saya fokus aja ke hoodie gitu. Kalau untuk produk sebelumnya udah nggak saya jalanin lagi karena ini yang paling laku. Berarti lebih fokusnya ke fashion ya? Iya, ke fashion. Apakah bisnis ini utama buat Kak Caca kah, apa cuma sampingan? Oh, ini sih dibilang kalau utama saya nggak bekerja ya, nggak bekerja. Ini bisa dibilang sampingan juga,
ini juga utama juga, maksudnya bisnis utama saya juga, tapi bisa dijadikan sampingan juga sih buat saya sebagai mahasiswa. Oh, oke. Apa sih platform pertama Kak Caca nih yang kakak gunakan buat jualan online ini? Platform utama awalnya saya nge-share di karena saya dapat maksudnya dari affiliate ya. Jadi mungkin TikTok lah ya. Oh, TikTok. Saya dimulai dari video-video di TikTok. TikTok gitu tuh. Di TikTok, kemudian di WA gitu, lalu di Shopee seperti itu, terus kemudian Instagram. Mungkin karena tadinya kakak dari konten kreator, Iya. kayak kerja sama lalu tertarik buat bisnis. Memulai menjual juga gitu. Oke, seberapa besar sih peran keluarga atau teman dalam mendukung bisnis Kak Caca ini? Sangat besar ya, sangat besar. Mereka mensupport aku, nge-support, pokoknya ngedukung, benar-benar ngasih dukungan yang benar-benar banget gitu, walaupun nggak secara finansial, tapi mereka ngasih semangat yang lain gitu, dari mulai ya ngebantu nge-share juga, seperti itu aja sih. Kalau cara bagaimana sih cara kakak ini mendapatkan atau memproduksi produk jualan kakak ini? Mendapatkan awalnya itu ya aku dari itu sih, dari apa ya, dari penjualnya langsung gitu ya, penjual yang punya brand terbesar Kerjasama gitu ya? Kerjasama, awalnya kolaborasi gitu, kemudian aku dikasih produknya untuk dijualkan kembali seperti itu. Kalau kakak ini menjual produk lokal, impor atau keduanya? Lokal aja sih kak, Oh, nggak lokal. ada impor, ini lokal asli brand Indonesia, nggak ada impor sih. Untuk penjualan kakak ini lebih fokusnya berarti ke lokal ya? Iya, ke untuk lokal, penjualannya? lokal aja. Oh. Terus apakah kakak ini menerima permintaan custom dari pelanggan atau enggak? Untuk custom enggak sih, seadanya. Jadi kalau misalkan pelanggan minta kayak misalkan pengen motif ini enggak ya, soalnya kami langsung menyediakan motif dari brand kami tersendiri gitu. Nah, ini kan produk lokal nih kak. Cara kakak menentukan harga jualnya ini gimana nih kak? Untuk harga jual, aku nggak pakai bandrol ya, aku nggak pakai bandrol. Dia untuk harga jual langsung tertera, misalkan di TikTok dia tuh langsung tertera harganya di situ ya, berapa misalkan. Ini sih dimulai dari harga 90 ya, kalau di flash sale itu cuma 70.000 aja, 70.000 aja. Terjangkau Udah dipatok ya? segitu aja, nggak ada tawar menawar. Oke. Apakah kakak ini pernah mengalami kesulitan dalam stok barang atau misalnya dalam melakukan penjualan? Untuk stok barang sebenarnya waktu itu pernah, Iya. tapi waktu hari raya harusnya saya nyetok banyak ya. Terus udah banyak yang beli, pengen nyetok lagi jadi nggak ada gitu loh. Jadi kalau paling di stok ya Iya. masalahnya. Stok aja. Kalau selama kakak jualan online nih di e-commerce, barang apa sih yang paling laris, yang banyak diminati? Yang banyak diminati itu ya karena saya menjual hoodie, emang hoodie sih, anak-anak muda gitu, kayak anak-anak muda itu banyak banget diminati gitu, banyak banget yang minat ini ya. Ini karena kan unisex ya, bisa cowok bisa cewek juga, jadi banyak juga pembeli. Berarti target kakak ini emang berarti remaja-remaja Iya, gitu remaja ya. gitu. Apakah kakak memiliki website tersendiri buat jualan barang kakak ini? Untuk website itu website tersendiri tuh enggak ya kalau untuk ini sendiri, cuma ada sih, maksudnya kayak link aja sih, link kayak buat langsung ke Shopee-nya gitu. Seberapa penting sih menurut kakak nih media sosial dalam penjualan kakak ini? Sangat penting ya, karena media sosial itu sifatnya umum ya, jadi dia bisa tersebar luas kemana-mana, jadi penting banget sih menurut aku kalau media sosial. Kakak ini dalam penjualan kakak nih ya, biasanya kakak pernah nggak mengalami masalah teknisi atau penjualan online nih? Nggak pernah sih ya, kalau teknisi aman-aman aja gitu ya, paling di kendalanya di modal mungkin ya, di Sama stok modal ya? sama stok aja sih. Seberapa sering sih kakak ini mengupdate informasi produk atau stok di toko online-nya? Tiap hari. Tiap hari ya? Aku update tiap hari sih, biar penjualannya juga makin banyak. Bagaimana sih cara kakak mempromosikan produk-produk kakak ini nih? Kan di media sosial nih, gimana sih caranya biar orang tuh tertarik sama produk kakak? Ya saya, aku tuh paling utama harus bikin konten ya, konten. Ya paling utama itu konten sih, nge-share konten, mau di TikTok, WA, IG, itu saya share biar semuanya tahu bahwa saya ini jual produk ini gitu sih. Bang ya, apa sih strategi kakak nih buat mempertahankan pelanggan? Kalau strategi sendiri ini biasanya
kalau misalkan di hari raya misalkan gitu ya, saya mengadakan promo besar-besaran. Promo ya. Promo potongan harga, flash sale kayak gitu sih, biar customer itu minat gitu ya beli hoodie saya. Jadi pakai strategi promosi. Di e-commerce ini kan pasti kan banyak persaingan nih. Nah, cara kakak apa sih, bagaimana mengatasi persaingan yang ketat di e-commerce ini? Untuk mengatasi persaingan yang ketat di e-commerce ini, mungkin emang saya dari segi viewers atau yang lain itu kalah ya sama konten creator lain. Cuma saya ini pakai ciri khas tersendiri gitu. Gimana Mempunyai ciri khas tersendiri ya. Kayak misalkan saya kontennya menggunakan. Nah, di dunia e-commerce ini kan banyak persaingan nih kak. Gimana sih cara kakak tuh untuk menghadapi persaingan di dunia e-commerce ini? Mungkin untuk persaingan itu mungkin dari segi viewers, dari segi pembelian mungkin masih kalah ya sama konten kreator lain, penjual-penjual lain. Cuma saya ya yang penting konsisten aja gak sih, konsisten, punya ciri khas sendiri buat berjualan gitu, nggak ngikut-ngikut orang lain gitu aja sih. Selama bisnis kakak berjalan ini, kakak pernah mengalami kerugian gak sih? Kerugian mungkin pernah ya, cuma nggak yang besar banget gitu. Pernah sih, sedikit aja sih, cuma sedikit aja sih kerugian tuh. Ada lah, pokoknya ada kerugian. Berarti pernah ya selama kakak menjalani usaha ini? Cuma nggak terlalu besar. Kalau pelajaran yang paling berharga nih buat kakak dalam nah, pelajaran paling berharga nih selama kakak jualan online nih yang bisa kakak dapetin itu apa sih? Pelajaran paling berharga selama saya berjualan itu ya intinya harus sabar. Sabar ya. Karena dari segi finansial itu pasti ada ya turun dari segi materi lah ya. Kayak modalnya nggak cukup, harus beli barangnya lagi, sedangkan stok udah habis, kayak gitu sih. Jadi itu makan kalau sabar yang paling utama ya. Buat kakak nih, kakak kan content creator dan pembisnis nih, apa sih saran untuk pemula yang ingin mulai bisnis di e-commerce ini? Saran untuk pemula ya. Untuk pemula, coba aja kalian kalau misalkan bikin konten itu, kalian itu harus konsisten. Walaupun video sepi, nggak ada viewers, tetap aja tiap hari kita harus mengupdate, mengupgrade kayak gitu, biar semua orang makin lama makin tahu gitu bahwa kita ini maksudnya bahwa kita ini konsisten dalam berjualan gitu. Jangan langsung nyerah ketika penjualan sepi atau nggak ada penonton atau viewers gitulah ya. Harus sabar dan juga konsisten sih ya kuncinya itu ya. Kalau rencana kakak ini untuk mengembangkan bisnis kedepannya tuh gimana sih kak? Rencananya ya, kalau sekarang kan masih kecil-kecilan ya bisnisnya. Ketika nanti bisnis aku udah laku gitu tuh ya, udah laku, mungkin aku pengen ngebuat brand sendiri, terus juga pengen punya toko sendiri, pengen punya tim, nggak perorangan aja bikinnya ya, karena lumayan cukup melelahkan ya. Dan kayak ada bagian kontennya, misalnya bagian ngedit, bagian apa kayak gitu, nggak aku semua gitu sih ke depannya. Jadi kalau bagaimana cara kakak ini membangun kepercayaan pelanggan nih secara online biar pelanggan tuh percaya terhadap produk kakak? Membangun kepercayaan itu, misalkan aku bikin konten ya, itu barang aku ini apa sih asli gitu, dari di foto, dari di video, nggak ada editan kayak lebih dibagusin lagi lah editannya gini-gini, maksudnya warnanya gitu di foto. Mungkin kalau dari segi warna pencahayaan kali ya, pencahayaan HP. Cuma aku dari segi aku promosi, misalkan bahannya bagus, ini emang asli bagus, emang asli tebal, nggak ada dibuat-buatan gitu ya. Apa lagi ya? Apakah pernah menghadapi pelanggan yang apakah kakak pernah menghadapi pelanggan yang sulit? Bagaimana nih cara kakak mengatasi pelanggan yang sulit menurut kakak? Pelanggan yang sulit selama ini nggak ada sih pelanggan yang sulit ada ya? Itu nggak ada, semuanya aman-aman aja, lancar-lancar aja, pelanggan juga oke-oke aja, jadi nggak ada pelanggan yang sulit gitu sih. Kalau sistem pembayaran untuk membeli produk kakak ini COD kah atau transfer? Transfer sih, aku lebih ke transfer ya, kurang menerima yang COD karena aku susah gitu buat diajak ketemu gini-gini karena ada kesibukan lain juga ya, jadi mungkin transfer aja sih, transfer aja, jadi nggak nerima COD ya? Yes, transfer only. Apa lagi ya? Harus 14 menit lagi. Apa ya?
Nah ini adalah salah satu sampel dari produk Kak Caca. Ini namanya hoodie apa ya Kak? Ini namanya, kalau beda-beda katalog ya. Ini ada Mercy tuh, ada itu Stone Moon. Kalau untuk bahannya Kak? Untuk bahannya dia cotton free. Nih ini guys, ini bisa dipakai sama cowok cewek ya. Iya, dia sepatunya unisex. Bisa Ada untuk cewek, bisa untuk cowok. warna blue juga. Ini bahannya bagus banget. Cotton free bahannya ya. Ini cocok banget nih buat para apa ya, starboy, apa skena, Buat buat cowok-cowok cowok-cowok ya. yang pengen tampil kece ya. Nih buat kalian nih, kalian boleh bisa banget beli di e-commerce-nya Kak Caca. Apa nih Kak Caca nama TikToknya? Nama TikTok Lupa apa ya? @c_ria. A-nya ada 3 apa 2 gitu. Nah buat kalian yang tertarik nih sama hoodie-hoodie-nya Kak Caca yang bagus ini tuh ya, yang keren banget, kalian boleh mampir ke TikToknya Kak Caca dan juga check out di keranjang kuningnya ya. Untuk itunya aku dari Femcode ya. Femcode buat brandnya Femcode. Dan ini juga produk lokal loh guys. Ayo kita mendukung produk lokal dengan cara membeli hoodie ini. Oke. Ini untuk ukurannya all size Kak Caca? Atau ada Ini ukurannya? enggak all size. Dia tuh ada ukuran M sampai double XL. Dan harganya mulai dari di harga Jadi harga 70.000 sampai 90.000 aja. terjangkau banget guys. Jangan lupa, ini dia, ding ding jeng. Nah itu dia teman-teman, sharing-sharing antara aku dengan Kak Caca yang mempunyai bisnis e-commerce ini. Beliau telah menyampaikan bagaimana pengalaman-pengalaman beliau, terus saran-saran dan juga masukan-masukan terhadap penjual pemula yang akan memulai bisnis di e-commerce. Kita udah sharing-sharing, makasih banget loh Kak Caca Iya, ya atas sama-sama. waktunya, dan mohon maaf juga kalau misalnya mengganggu waktunya. Dan terima kasih juga nih tadi udah diberikan tips bagaimana memulai usaha untuk pemula di e-commerce ini. Semoga bisnisnya Kak Caca makin lancar, Amin. makin rame, dan Iya, konten-kontennya juga makin banyak viewersnya ya. Amin. Mungkin video kali ini cukup sampai di sini aja. Kita udah sharing-sharing nih mengenai penjualan di e-commerce sama bareng Kak Caca. Semoga apa yang Kak Caca sampaikan dan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check this out. Okay. I look good. Okay. On the street and I got my swag on. Okay. Get the money, gotta get my bag on. Okay. Triple back, flip out the whole scene. Okay. All you suckers just the one that be me. So, get smacked. You looking whack. I got the big. Halo guys, cari hoodie keren yang bikin tampilan makin stand out. Ini dia hoodie boxy oversize dari Femcode. Modelnya pullover hoodie dengan gaya atletis dan desain yang menarik. Cocok banget buat kamu yang suka tampil kalem tapi keren. Dilengkapi dengan hoodie neckline juga, jadi makin cozy dipakai. Bahannya dari cotton fleece yang lembut dan hangat. Pas banget buat semua musim. Nggak terlalu tebal tapi tetap hangat. Cocok banget buat ngampus, nongkrong, atau chill di rumah. Potongannya juga oversize, bikin kamu bebas gerak dan super nyaman. Fitnya pas di badan, panjang bajunya sedang dan lengan panjang. By the way, Femcode ini juga menyediakan beberapa katalog yang kece banget loh. Dari mulai Meadowlight, Speed of Light, Adlove, Mercy, Stone Moon, dan masih banyak lagi. Jadi tunggu apa lagi? Di check out sebelum kehabisan.